Hey again everyone, welcome back again di YouTube channel saya. So ini bukan video update sih, jatuhnya lebih ke pembahasan yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ngecek, kalian bisa lihat di Telegram ada satu screenshot yang saya ambil dari salah satu komentar viewers. So dia bilang begini, ya satu sisi ngomong QT udah mau berakhir, yang artinya likuiditas akan mengalir ke market. Di sisi lain bilang udah telat masuk market. Ini mah sama aja main dua kaki. Besok pam ntar bilangnya kan gue bilang kemarin apa, QT berakhir tandanya bullish. Tapi kalau dam bilangnya kan kemarin gue udah bilang udah terlambat masuk karena udah di penghujung. Jadi apa yang dikatakan tentang some bullish sedangkan market di penghujung adalah bearish, jadi yang disampaikan apa gitu. Gak A, gak juga B, alias main aman. Dua-duanya disebutkan dalam video biar kedepannya nggak disalahin. Okay, so this is a very interesting argument ya teman-teman sekalian ya. Personally saya tanggapannya mungkin lebih kepada ignoran jatuhnya ya. Ignoran tuh orang yang tidak terlalu peduli dengan berbagai probabilitas yang ada. So, udah sering banget ya, teman-teman followers lama pasti udah ngerti soal hal ini. Tapi saya coba untuk bahas lagi, karena saya cukup yakin sekarang kan udah semakin banyak ya. Ada new subscribers, orang-orang baru yang bergabung. Adapun orang-orang yang baru first time ya kan, cycle pertama, dan mereka ikut di penghujung cycle. Sebenarnya kalau teman-teman mengacu pada kondisi-kondisi yang udah pernah terjadi, tulip.com bubble, housing market crash 2022, ya bear market dan lain sebagainya. Apa sih yang sebenarnya ada kesamaan ya dalam kondisi-kondisi itu teman-teman? Selalu ada orang yang masuknya terlambat ya di penghujung cycle. That's why kemarin saya bahas. Posisinya begini, teman-teman follower saya yang lama, mungkin Anda beli Bitcoin 2022, maybe 2023. Mungkin ada yang pegang Ethereum dari harganya masih 1.200, 1.500. Mungkin ada yang beli Solana waktu harga masih 50, 70 gitu kan. Terus sekarang kita bertanya-tanya, what's gonna happen next gitu kan. Apa yang membuat market masih bisa stay bullish, and apa yang bisa bikin market malah jadi dump. So saya jelasin dengan detail kemarin bahwa sebenarnya faktor fundamentalnya tuh ada gitu ya untuk ngedorong market tuh bisa stay bullish. But it doesn't mean artinya kalian harus beli sekarang gitu. Ya kan? Yang menjadi permasalahan sebenarnya itu. Makanya saya bilang, ini penghujung cycle gitu. Posisinya gini, kalau Anda udah punya barang, Anda mungkin udah tinggal duduk tenang sambil nunggu opportunity untuk buang barang sebanyak-banyaknya di harga yang terbaik. Tapi kan masalah harga terbaik itu kan kita nggak pernah tahu pasti gitu. Makanya di market itu hukumnya probability. Dan kita lihat dari segi probability untuk Q4 ini gimana gitu. Makanya saya bahas kemarin di dalam live sessionnya. Nah di satu sisi dari bear side-nya ada nggak yang kita perlu khawatirkan? Ya ada, cycle. Kemudian midterm election itu cenderung menjadi momen bear market. Ya terjadi pada 2022, terjadi pada 2018, terjadi pada 2014 gitu kan. Itu terjadi dan itu cycle yang kita bisa pelajari sama-sama. Jadi teman-teman istilahnya begini, kalau dibilang main aman, ya saya juga bukan financial advisor gitu kan. Saya nggak punya license, saya nggak bisa kasih suggestion, saya nggak boleh yang namanya kasih nasihat keuangan. Kayak misalnya, oke, beli sekarang Anda punya berapa? Misalkan 100 juta, ya udah 50 juta beli Bitcoin. Nggak mungkin saya begitu kan. Dan itu ngelanggar hukum gitu loh. Ada aturannya teman-teman. Tapi di sini saya kasih pandangan, ya, referensi. Apa yang saya ngerti, apa yang saya tahu, saya coba sharing sama teman-teman. That's why saya ada dari 2021 sampai hari ini. Mau bear market 2022 juga saya temenin, setiap hari saya update supaya teman-teman tahu perkembangan market seperti apa and how we gonna react gitu kan dari kondisi entah itu sentimen, news dan lain sebagainya. Nah itu jadi mungkin jadi satu bentuk perhatian saya untuk membantu teman-teman lah, mungkin lebih terbuka lagi matanya. Apalagi kita tahu ya, maksudnya financial literacy di Indonesia itu kan masih kurang jauh ya, masih kurang banget dan jauh banget gitu. So obviously ya saya putuskan untuk ngebahas ini supaya teman-teman juga punya gambaran gitu. Ya saya nggak mau terlalu strongly bullish, strongly bearish gitu, karena kita tahu market itu probability. At some point market itu akan bergerak. Tapi kalau teman-teman nggak tahu alasannya, Anda nggak bisa making decision
gitu kan. Kalau sekarang kan oke, lu udah tahu nih alasannya apa, so what you gonna do gitu kan, kamu mau ngapain, what's your next move, what's your next decision gitu. Oke, kalau saya ya, tapi balik lagi, bukan artinya nasihat keuangan atau teman-teman ikutin kata saya gitu kan. Kalau saya sebenarnya simple teman-teman sekalian ya, I'm still holding my spot. Oke, Bitcoin, Solana, Ethereum, BNB, ada small caps altcoins yang saya bagi kecil-kecil kayak 1-2% gitu. Terus harus ngapain? Well, you can take profit ya. Sebagian you can take profit. Kita tahu secara cycle ini udah masuk di penghujung cycle. Q4 biasanya relate dengan rally, market cenderung hijau, fundamentally mendukung. Kemarin sentimen yang diciptakan oleh tarif bisa dibilang itu langkah politik. Ya, kita tahu China coba untuk kontrol rare mineral ya, pokoknya ya rare materials lah teman-teman sekalian. Dan US merasa terancam, that's why US harus make a move, dan Trump nembak tarif 100%. Tapi kan itu statement, berlakunya nanti 1 November. Dan jika seandainya di pertemuan APEC nanti yang di Korea itu nggak berjalan sesuai dengan harapan Trump, right? So kalau sesuai dengan harapan Trump artinya ada negosiasi, kemudian negosiasinya ketemu titik tengahnya dan mereka balik lagi dalam keadaan oke. So kita bisa bilang, well, tarif itu cuma sekedar untuk langkah politik aja dari Donald Trump, and sentimennya nanti berangsur-angsur membaik. So itu pandangan saya gitu. Jadi kalau kita ngelihat kayak gitu, well maybe it's just a flash dump untuk nge-leverage, untuk nge-liquidate a lot of derivative market gitu kan. Karena orang udah terlalu over optimistic. Saya udah ngomong dari di Jepang. Itu specifically satu video ya. Kalau kamu cek video yang saya sama anak saya tulis judulnya di situ adalah video ini bukan FUD. Ya, saya jelasin. Guys, market over optimistic, over euphoric, open interest melonjak naik sangat signifikan, leverage open position yang long itu likuidasinya udah gendut banget di range level tertentu, and then what happen next? Possibly bisa terjadi flush out. Cuman kita nggak tahu kapan flush outnya. Nah, flush outnya dibarengi timingnya dengan news. Adapun yang katanya ngomong ini sistematis dari exchange error ya, dari Binance. Dan akhirnya liquidity cascade terjadi karena efek dominonya nggak bisa ditahan gitu. Ya ditambah exchange error, jadi nggak bisa eksekusi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tambah margin. Ya udah liquidate a lot of people, a lot of players gitu kan, sampai $20 billion lebih teman-teman. So that's what happened gitu kan. Nah, saya coba untuk sampaikan itu dan supaya teman-teman punya pandangan gitu kan. Is it the time untuk teman-teman panik atau tetap chill, santai, and kita lihat pergerakan ini seobjektif mungkin, didasari pada data dan fundamental. Kira-kira begitu teman-teman yang saya pengen coba untuk sampaikan ya. Jadi sekali lagi bukan saya main aman di dua kaki, tapi saya kasih tahu ke teman-teman semua kemungkinan yang ada, and you guys can be prepared for anything yang possibly bisa terjadi. Dan nggak perlu panik pada saat terjadi gitu, karena Anda udah preparation dari sekarang. So sedia payung sebelum hujan, nggak ada salahnya. Oke? So, thank you very much guys for watching. Semoga informasi di video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa jadi lebih mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Dan ya, stay safe ya teman-teman sekalian on your investment and on your trading. God bless to everyone and see you guys again in the next time. Cheers. Bye bye guys.